Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang redistribute, default root, dan internet. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengkonfigurasi dynamic routing OSPF pada 5 router mikrotik. Pada pertemuan kali ini akan membahas tentang default root pada konfigurasi dynamic routing OSPF ini. Karena pada mikrotik RPL, AK, MM, dan TKR tidak memiliki default root. Pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang static routing default root. Nah, untuk static routing itu berarti kita default rootnya membuat manual. Nah, lalu gunanya apa ini OSPF apabila default rootnya tidak mendapatkan secara otomatis? Di sini kita akan coba belajar dynamic routing OSPF dan default root pada mikrotiknya. Sebelumnya mari kita cek terlebih dahulu apakah di mikrotik TKJ ini sudah terpasang internet, IP, kemudian firewall, kemudian pada tab NAT. Ya, di sini sudah terpasang internet ya. Kita coba pada PC TKJ, kita coba lakukan ping ke alamatnya Google. Ya, oke, bisa ya. Di sini di mikrotik TKJ sudah bisa melakukan internetan. Namun apakah di mikrotik yang lainnya bisa juga melakukan internetan? Selanjutnya mari kita coba pada PC TKR. Lakukan ping ke alamatnya Google. Apakah bisa internetan untuk PC TKR? Belum bisa ya. Selanjutnya kita coba pada komputer MM. Apakah bisa internetan? Kita ketikkan ping alamatnya Google 8.8.8. Oke, belum juga ya. Nah, itu artinya internet yang ada di mikrotik TKJ belum didistribusikan ke mikrotik yang lainnya. Oke, langsung saja kita ke mikrotik TKJ-nya. Nah, kemudian kita akan membuat default root dan akan mendistribusikannya sehingga mikrotik yang lainnya bisa melakukan internetan. Nah, di sini pada tab instances ini kita klik 2 kali. Nah, kemudian di sini ada pilihan kotak distribute default root. Kemudian kita klik. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ada always as tipe 1, always as tipe 2, kemudian if installed as tipe 1, if installed as tipe 2, kemudian never. Nah, sebelumnya di sini terpasangnya yaitu never sehingga tidak didistribusikan ke mikrotik yang lainnya untuk default root ini. Sekarang kita akan coba konfigurasi distributnya agar semua mikrotik mendapatkan default root secara otomatis. Untuk pilihannya, apabila kita memilih if installed, artinya mikrotik TKJ mempunyai default root dan akan didistribusikan ke mikrotik yang lain. Kemudian always itu artinya jika mikrotik TKJ-nya tidak memiliki default root, maka nanti akan dibikinkan default root-nya dan akan didistribusikan ke mikrotik yang lainnya. Kemudian untuk pilihannya kita pilih yang if installed as tipe 1. Klik apply, klik OK. Selanjutnya kita coba cek pada mikrotik RPL apakah sudah terdapat default root dari mikrotik TKJ, IP, kemudian root. Nah, di sini sudah terlihat default rootnya secara otomatis didapatkan dari mikrotik TKJ, yaitu default rootnya 0.0.0/0. Lalu kemudian kita coba pada PC RPL apakah sudah bisa melakukan internetan. Ping 8.8.8.8 kemudian enter. Ya, sudah bisa ya. Kemudian selanjutnya kita cek pada mikrotik AK apakah sudah mendapatkan default root secara otomatis dari
Mikrotik TKJ, ya di sini sudah mendapatkan default root secara otomatis dari Mikrotik TKJ, DAO Dynamic Active dari OSPF. Kemudian kita coba apakah PC AK ini bisa melakukan internetan. Kita ketikkan ping 8.8.8.8, enter, bisa ya. Kemudian selanjutnya kita cek pada PCMM apakah sudah mendapatkan default root secara otomatis dari Mikrotik TKJ. Ya, di sini juga sudah mendapatkan DAO default rootnya 0000/0. Kemudian kita coba cek pada PCMM ini apakah bisa melakukan internetan. Kita ketikkan ping alamatnya Google 8.8.8.8, kemudian enter. Ya, sudah bisa juga ya. Selanjutnya terakhir kita coba cek pada Mikrotik TKR. Nah, di sini pada root list juga sudah mendapatkan default root secara otomatis dari Mikrotik TKJ. Kemudian kita cek apakah PC TKR ini bisa melakukan internetan. Ketikkan ping kemudian alamat Google, enter. Ya, sudah bisa juga ya. Semua Mikrotik sudah mendapatkan default root, artinya semua Mikrotik sudah bisa melakukan internetan. Jadi seperti itu untuk memberikan default root pada Dynamic Routing OSPF. Baiklah, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi ya.